rekayasa lalu lintas ya. Dan di sini kita sedang melakukan survei traffic counting. Nah, traffic counting sendiri adalah proses perhitungan volume lalu lintas untuk mengumpulkan jumlah data dan karakteristik kendaraan pada lokasi tertentu dalam periode waktu tertentu. Metode yang kita gunakan adalah secara manual ya, yaitu menggunakan kertas formulir. Dan tujuan dari traffic counting sendiri adalah yang pertama yaitu perencanaan infrastruktur, yang kedua yaitu manajemen lalu lintas, yang ketiga yaitu analisis kinerja lalu lintas, dan terakhir adalah studi dan perencanaan transportasi. Hambatan samping adalah aktivitas di samping jalan yang menurunkan kinerja lalu lintas seperti parkir di bahu jalan, keluar masuk kendaraan, dan jalan kaki. Kemudian metode yang kita gunakan untuk pengumpulan data secara manual menggunakan formulir. Tujuannya identifikasi pengaruh, mengidentifikasi dan mengukur data hambatan samping terhadap kinerja ruas jalan. Yang kedua ada perhitungan hambatan, menghitung seberapa besar faktor hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Yang ketiga, evaluasi kerja, mengevaluasi kinerja jalan dengan membandingkan antara volume lalu lintas dengan kapasitasnya, seperti penggunaan tingkat pelayanan dan derajat kejenuhan. Yang keempat, ada pencarian solusi, memberikan dasar bagi pihak terkait untuk merumuskan kebijakan dan kebijakan perbaikan untuk mengatasi masalah hambatan samping dan meningkatkan kinerja lalu lintas. Di sini saya akan menjelaskan tentang travel time. Metode travel time sendiri secara manual, yaitu menggunakan data formulir. Terus tujuan survei yaitu agar mahasiswa setelah mengetahui dan mampu menjelaskan bagaimana caranya. 1. Mendapatkan data waktu tempuh sampel tiap jenis kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu pada jarak yang pendek, yaitu 15 meter. 2. Menentukan kecepatan setempat masing-masing kendaraan sampel. 3. Menentukan kecepatan setempat rata-rata ruang dan kecepatan setempat rata-rata waktu tiap jenis kendaraan dan seluruh arus lalu lintas. 4. Menentukan standar deviasi rata-rata ruang dan waktu seluruh arus lalu lintas. 5. Menggambarkan pola kecepatan arus lalu lintas selama waktu survei. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang survei geometrik jalan adalah proses pengukuran dan pengumpulan data tentang bentuk fisik, dimensi, dan fitur-fitur jalan yang perencanaan desain dan penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi panjang, lebar, miringan, dan profil jalan, serta digunakan untuk analisis kondisi lalu lintas dan lingkungan sekitar. Metode survei dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi digital seperti GPS dan rekaman video. Tujuan dalam survei ini adalah yang pertama, kondisi geometris suatu jaringan jalan terdiri dari data lebar, jalan lajur, jalan, bahu, trotoar, median, dan bagian depan. Miringan jalan, melintang, dan memanjang. 2. Klasifikasi tipe ruas jalan, perkotaan atau luar kota atau bebas hambatan 2/2 TT. 4.
4/2 TT dan 4/2 T dan lainnya, maupun tipe simpang, apil atau bagian jalanan. 3. Karakteristik ruas jalan: keberadaan bahu, median, jarak celah, median, keberadaan pulau sekitar, pendekat simpang, dan lainnya. 4. Tipe lingkungan: pemukiman, komersial, area terbatas, dan kondisi hambatan samping. Sekitar ruas jalan dan persimpangan serta kelengkapan jalan lain yang berupa perambuan marka jalan, pelampuan, dan sebagainya. Alat yang perlu dipersiapkan: yang pertama meteran, yang kedua formulir survei, dan yang ketiga alat tulis. Langkah-langkah survei dan analisa data geometrik: yang pertama merencanakan waktu pengukuran yang aman dan sepi, malam atau dini hari. Menyiapkan tim pengambilan data, mengukur, mencatat, menjaga keamanan. Nomor 3, menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan. Nomor 4, melakukan pengukuran terhadap data yang ada dalam formulir survei. Yang kelima, merekap semua data menjadi satu kesatuan. Yang keenam, menggambarkan segala informasi geometrik dan lingkungan di atas. 7, menyiapkan data tersebut untuk keperluan analisa selanjutnya. Yang selanjutnya, langkah-langkah survei dan analisa data hambatan samping kuantitas. 1. Merencanakan waktu pengambilan data saat peak hour atau off peak hour. 2. Menyiapkan tim pengambilan data, penyeberang jalan, PKL, angkutan umum yang naik atau turun penumpang, keluar masuk area parkir, dan keluar masuk gang atau jalan lainnya. 3. Menyiapkan formulir survei dan alat-alat yang dibutuhkan. Nomor 4, menyiapkan lokasi pengambilan dan pemberian tanda batas survei sepanjang 100 sampai 200 meter yang dapat dibagi dalam beberapa wilayah untuk memudahkan pengambilan data, misal per 50 meter pada malam atau dini hari sebelumnya, seperti yang ada di contoh berikut. Dan yang kelima, menempatkan seluruh surveyor sesuai dengan posnya 30 menit sebelum survei dilaksanakan. Nomor 6, menyamakan setting waktu alat pengukur waktu. Nomor 7, melakukan pelaksanaan aktivitas hambatan samping tiap interval 5 atau 15 selama survei sesuai dengan tujuan penelitian. Nomor 8, merekam seluruh data yang diperoleh dan menganalisanya dengan tahapan sebagai berikut. Masukkan semua frekuensi kejadian tiap jenis hambatan tiap interval waktu. Ubah nilai frekuensi di atas menjadi frekuensi berbobot dengan mengalihkannya dengan bobot masing-masing. Jumlahkan total seluruh frekuensi berbobot tiap interval pengukuran dan tiap jam. Tentukan kelas hambatan sampingnya.